Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum arisan emas yang biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum arisan barang. Ada salah satu jenis arisan yang biasa dilakukan masyarakat kita, yaitu arisan emas atau logam mulia. Biasanya arisan emas ini dilakukan oleh komunitas tertentu yang biasanya memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas, atau dilakukan oleh komunitas ibu-ibu yang bisa kita katakan ibu-ibu sosialita atau ibu-ibu yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Nah, biasanya arisan emas ini dilakukan setiap bulan atau periode tertentu dengan jumlah emas yang disetorkan juga ada jumlah-jumlah tertentu. Kita ambil contoh arisan emas di mana setiap peserta mengumpulkan emas seberat 5 gram setiap bulan. Nah, biasanya peserta mengumpulkan emas 5 gram setiap bulannya, ya nanti begitu dikumpul dan diundi siapa yang menang, maka nanti total emas itu diberikan kepada yang menang dalam bentuk emas 5 gram. Misal kalau kemudian peserta arisan itu ada 20 orang, maka masing-masing memberikan emas seberat 5 gram setiap bulannya, maka terkumpul emas sebesar 100 gram yang nanti akan diberikan kepada pihak yang menang atau yang mendapatkan jatah untuk mendapat utangan emas lebih awal. Nah, kita lihat bagaimana hukum arisan emas ini menurut pandangan syariat Islam. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa akad arisan emas ini sebenarnya adalah akad utang piutang atau akad qard, di mana masing-masing peserta memberikan utangan emas dalam jumlah 5 gram kepada pihak yang memenangkan undian ketika itu. Maka terkumpullah 100 gram emas, maka hakikatnya pihak yang menang arisan emas adalah pihak yang mendapatkan utangan sejumlah 100 gram emas yang dikumpulkan dari 20 orang anggota. Jadi karena akad ini adalah akad utang piutang, maka nanti berlaku hukum utang piutang yang harus dipatuhi di dalam pelaksanaan arisan emas. Pada dasarnya atau pada hukum asal, arisan atau utang piutang ini hukumnya boleh. Namun perlu dicatat, di dalam arisan emas ini perlu diperhatikan dua hal agar arisan ini tidak jatuh kepada keharaman atau tidak mengandung unsur riba. Yang pertama, dalam arisan emas, pihak yang menang atau anggota dari arisan emas ini, ketika ada pihak yang menang, maka dia tidak boleh mengkonversi harga emas itu ke dalam hal yang lain. Misal, karena suatu hal para peserta arisan ada yang kemudian tidak bisa kemudian memberikan dalam bentuk emas. Misal kalau disepakati 5 gram emas setiap bulannya, salah satu peserta misal tidak bisa memberikan emas, kemudian dia memberikan uang sejumlah harga emas ketika itu. Maka kalau arisan emas di mana salah satu anggota atau ada anggota yang tidak memberikan dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang, maka ini arisannya menjadi batil atau tidak boleh di dalam Islam. Kenapa? Karena di dalam akad utang piutang yang dinamakan qard itu adalah akad di mana pihak yang memberi hutang itu memberikan harta yang semisal. Dalam hal ini emas sebesar 5 gram. Maka nanti dikembalikan juga dengan emas sebanyak 5 gram masing-masing peserta. Maka kalau dikembalikan dalam bentuk uang, tentu ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam utang di dalam Islam. Sehingga ini hukumnya menjadi haram. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika kita ingin melaksanakan arisan emas, tidak boleh ada tambahan di dalam akad arisan ini, baik tambahan dalam bentuk uang, baik dalam bentuk barang, baik dalam bentuk manfaat yang lain. Karena jika terjadi manfaat atau tambahan dalam akad arisan emas ini dalam bentuk apapun, maka ini akan jatuh ke dalam perkara riba dan ini haram hukumnya di dalam Islam. Ya, dimana ketika kaidah dalam memahami riba ini adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Jadi riba itu adalah segala macam bentuk manfaat, ya, tambahan manfaat dalam utang piutang, maka dia termasuk riba. Maka di dalam arisan emas tidak boleh terdapat tambahan apapun di dalam akadnya
agar kemudian tidak terjadi tidak terdapat riba di dalam arisan emas itu. Nah, yang paling harus diperhatikan bagi ibu-ibu yang melaksanakan arisan emas, ya, biasanya arisan emas itu tidak hanya terdiri dari arisan saja. Biasanya ada kegiatan makan-makan juga sebelum arisan itu diundi atau dikocok. Oleh sebab itu, maka di dalam arisan emas ini harus diperhatikan bahwa pihak yang menjadi tuan rumah di dalam arisan itu, ya, tidak boleh pihak yang menang atau tidak boleh pihak yang mendapatkan arisan lebih awal. Karena biasanya yang menjadi tuan rumah di dalam arisan emas itu pihak yang menang. Maka kalau pihak yang menang menjadi tuan rumah dan dia harus menjamu tamunya ketika arisan itu dilaksanakan, dan tentu menjamu ini tidak pasti menghabiskan uang yang tidak sedikit, ya. Maka ini bentuk tambahan atau manfaat dari aktivitas hutang piutang, dan ini adalah hukumnya haram. Maka harus diperhatikan bagi pihak yang menang dalam arisan emas tidak boleh menjadi tuan rumah, karena itu adalah manfaat yang diberikan oleh pemenang arisan atau penerima utang kepada anggota yang lain yang posisinya sebagai pemberi utang. Maka tambahan dalam akad utang piutang ini yang dikategorikan oleh para ulama sebagai riba atau tambahan. Maka untuk mensiasati atau untuk menjaga agar akad ini tidak jatuh pada riba, maka ada dua opsinya terkait dengan makan-makan. Yang pertama, makan-makannya itu bisa diundi. Jadi di dalam arisan emas ada dua undian. Satu undian untuk menjadi tuan rumah arisan, yang kedua undian yang menang arisan emas atau yang mendapatkan emasnya. Ya, harus ada dua undian. Sehingga nanti yang menang beda, yang kemudian jadi tuan rumah arisan juga beda. Ya. Dan insya Allah kalau ini dilakukan tidak akan jatuh kepada riba, karena ada hal yang beda antara menjadi tuan rumah arisan dan menjadi yang menang. Dan ini tidak ada kaitan. Atau bisa juga opsi yang kedua agar tidak terjatuh kepada riba dalam arisan emas, bahwa masing-masing peserta itu mengumpulkan uang konsumsi. Misal, ya, mengumpulkan uang konsumsi sebesar 50.000. Berarti kalau ada 20 orang, berarti terkumpul uang konsumsi sebanyak 1 juta, dan uang 1 juta inilah yang digunakan untuk menjamu makan dari tuan rumah. Ya, kalau kemudian menggunakan opsi uang konsumsi, maka boleh. Yang menjadi tuan rumah itu adalah pihak yang menang, dengan syarat untuk menjamu tamu atau untuk menjamu peserta arisan itu hanya menggunakan uang 1 juta yang dikumpulkan dari uang konsumsi. Tidak boleh ditambah dari uang sakunya, karena ini akan menjadi riba. Jadi ada dua opsi agar nanti arisan emas ini tidak jatuh kepada riba. Diperhatikan siapa yang menjadi tuan rumahnya, tidak boleh yang menang arisan. Kalaupun yang menang arisan menjadi tuan rumahnya, harus ada uang konsumsi yang dikumpulkan dari peserta arisan. Maka jika ketentuan-ketentuan yang saya sampaikan tadi tidak terpenuhi dalam arisan emas, maka arisan emas ini menjadi haram. Dan ini tidak dibolehkan di dalam Islam, dan harta yang didapatkan atau emas yang didapatkan oleh pemenang arisan ini merupakan harta yang haram dan tidak boleh digunakan di dalam Islam. Kalau kemudian digunakan, maka akan terjerumus kepada dosa, dan dosa riba itu adalah dosa besar di antara 7 dosa yang diperingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis beliau. Maka bagi ibu-ibu yang melakukan arisan emas, perhatikan betul bagaimana syariat Islam mengatur tentang arisan emas agar arisan emasnya menjadi boleh dan tidak melanggar syariat Islam. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.